Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim telah bersabda. Coba dengar baik-baik. Inna asyaddan nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamah al-musawwirun. Yaqulu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar sesuatu, melukis sesuatu, adalah manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti. Inna asyaddan nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamah. Orang yang paling berat menerima azab Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang membuat gambar, orang yang melukis. Dan akan dikatakan kepada pelukis tersebut, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang telah kamu jadikan itu. Apa yang telah kamu lukis itu. Hidupkan dia. Dan hadis ini memberi isyarat. Rupanya yang dilarang itu ialah makhluk-makhluk yang bernyawa. Membuat gambar atau melukis kambing, ayam, beruang, singa, buaya. Bila Anda buat benda-benda yang bernyawa itu, di akhirat nanti, Anda akan disuruh oleh Allah, berilah nyawa binatang yang telah engkau lukis dan engkau buat patungnya itu. Ternyata manusia tak mampu memberi nyawa sehingga makhluk tersebut bergerak. Dan ketika itulah dia akan diazab oleh Allah dengan seberat-berat azab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan ustaz yang cakap. Di sini pentingnya kita belajar dan banyak mendengar. Sebab ustaz pernah sebut, di antara penyebab manusia dilempar dalam api neraka yang bernyala-nyala adalah disebabkan karena dulu ketika di dunia tidak suka mendengar. Ustaz teringat pagi tadi ketika salat subuh berjamaah, imam membaca surat Al-Mulk. Dalam surat Al-Mulk, ayat 10 dan 11, Allah menyebut tentang penyesalan orang-orang dalam neraka. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang dalam neraka berkata, kalaulah dulu di dunia kami suka mendengar dan kami mau gunakan akal, sudah tentu kami tidak akan dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Lalu ayat berikutnya, fa'tarafu bizambihim. Lalu mereka mengakui akan dosa-dosa mereka itu. Yaitu dosa apa? Dosa dulu tak suka mendengar. Alhamdulillah dengan berkat mendengar, kuliah tengah hari ini, kita tahu bahwa berat azab yang akan diterima oleh pembuat-pembuat patung, pelukis-pelukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Dia berbeza dengan makhluk yang tidak bernyawa. Menggambar pemandangan, menggambar buah-buahan, itu tak ada nyawa. Menggambar pohon-pohonan, tidak salah, sebab makhluk itu tidak bernyawa. Okey.
Nah, sekarang dalil yang kedua. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyya au musawwirut tamathil." Hadis sahih dari Sahih Al-Jami'. Lagi-lagi Rasul menggunakan istilah manusia yang paling berat ditimpa azab pada hari kiamat ialah lelaki yang membunuh Nabi. Itu kita tak nafikan. Nabi kan ada yang meninggal dunia, yang wafat karena dibunuh. Yaitu Nabi Zakaria dan anaknya Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Selain membunuh Nabi, dia layak mendapat azab yang paling berat nanti di akhirat juga, atau orang yang membuat patung. Patung ayam ke? Patung singa ke? Patung beruang ke? Oleh sebab itu, segala yang berbentuk patung, walaupun untuk hiasan atau untuk dijadikan bantal peluk bagi setengah anak-anak, tolong jauhi kalau ia berbentuk binatang. Dalil yang ketiga, biar lengkap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam, rawahu Ahmad. Setiap orang yang membuat gambar yang memiliki roh, nah ini kita menggambar ayam, menggambar kambing, menggambar termasuk manusia bernyawa, mereka akan masuk neraka. Allah akan menjadikan roh pada setiap gambar yang mereka yang memiliki roh. Allah akan menjadikan roh pada setiap gambar yang memiliki roh yang digambarkannya itu di dunia. Kemudian gambar-gambar itu akan menyiksanya di dalam neraka. Jadi patung-patung apa saja yang dia buat akan Allah beri roh. Ini hadis yang satu lagi. Kalau satu hadis pertama tadi Allah suruh beri binatang itu roh. Nah sekarang ini Allah beri roh. Singa ke, harimau ke, gajah ke. Setelah Allah beri roh patung-patung yang mereka buat dulu di dunia, lalu binatang itu Allah suruh menyiksa orang-orang yang membuat patung tersebut. Atau orang-orang yang melukis patung tersebut. Sebab hati-hati. Berapa banyak orang-orang yang sudah kawin lalu pergi honeymoon ke Jakarta ke, atau ke Padang ke, atau ke Medan ke, atau ke Bali ke, honeymoon. Kemudian ada yang melukis. Lalu pasangan tersebut minta dilukis. Bahaya. Bahaya. Perkara itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajar wa ma la nafsa lahu." Andai kata awak punya kegemaran untuk melukis atau membuat patung sesuatu,
Kalau itu sudah menjadi hobi kamu, kalau itu sudah menjadi kerjaya kamu untuk mencari income, tak mengapa, kata Abdullah ibnu Abbas, tapi buatlah. Kalau tidak melukis pun, melukis pemandangan, melukis bulan, melukis matahari, melukis pohon-pohonan, melukis buah-buahan. Lukislah, asal benda-benda itu adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Itu tak ada masalah. Kalau mau teruskan, silakan. Tapi yang bernyawa, no. Sebab besar akibatnya nanti setelah dia mati. Kesimpulannya, ada dua kesimpulan. Berdasarkan keumuman hadis-hadis di atas, maka nyatalah akan pengharaman menggambarkan sesuatu yang bernyawa atau makhluk yang mempunyai roh secara mutlak. Tapi itu yang melukis ya. Yang bernyawa, membuat patung yang bernyawa, confirm hukumnya haram. Adapun menggambarkan suatu makhluk yang tidak bernyawa atau tidak mempunyai roh, seperti pokok, lautan, pemandangan, buah-buahan dan seumpamanya, maka hukumnya dibolehkan. Itu boleh. Ini sebagaimana menurut pandangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak terdapat seorang pun para sahabat yang mengingkarinya. Itu boleh. Nah, timbul sekarang pertanyaan, Pak Ustaz, macam mana dengan kamera? Kodak. Hadirin dan hadirat, zaman Rasulullah tidak ada kamera. Kamera ini dia lebih kepada image, gambaran. Dia bukan lukisan. Atas sebab itu, para ulama berbeza pendapat. Bila gambar sesuatu itu ditangkap atau diambil melalui kamera, dia bukan melukis. Dia hanya image. Para ulama berbeza pendapat. Dan majoriti ulama mengatakan hukumnya boleh. Yang tak boleh ini melukis. Benda-benda yang bernyawa, hindarkan.